Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan, aktifin subtitlenya supaya ada tulisan teksnya. Kita langsung ke ceritanya. Perintah Kaisar Naga. Bab 48294838. Begitu saja. Dev tampak terkejut. Kenapa? Apakah kamu masih ingin membunuhku? Wajah pria itu langsung menjadi murung dan berkata, "Jangan salah paham, senior, saya tidak bermaksud begitu, saya hanya berpikir itu sedikit sederhana." Dev buru-buru menjelaskan. "Cih, jika aku mendapatkan kembali kekuatanku, untuk orang sepertimu, aku bisa mencubitmu sampai mati dengan satu jari." Pria itu mendengus dingin. "Senior, dapatkah saya mengambil kebebasan untuk bertanya? Anda bukan seorang biksu dari dunia ini, mengapa Anda muncul di sini sebagai petugas untuk memberikan tanda izin?" Dev sangat penasaran, dari mana asal orang-orang yang memberi izin ini, dan bagaimana mereka dipilih. Mendengar pertanyaan ini, pria itu menghela nafas, "Siapa bilang saya bukan dari dunia ini, tetapi saya sudah terlalu jauh, dan banyak orang tidak mengingat saya lagi. Mungkinkah senior adalah kekuatan dari alam surgawi?" Ketika Dev mendengar ini, dia terkejut. "Kekuatanku memang tidak besar, tetapi aku juga telah naik ke alam surgawi dengan usahanya sendiri." Pria itu mengangkat kepalanya dan menatap langit, matanya penuh kerinduan. "Lalu kenapa kamu kembali lagi? Dan tempat ibu jauh dari alam surgawi?" Dev bertanya dengan jujur. "Jangan terlalu banyak bertanya. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang setelah Anda menyelesaikan ujian dari saya akan meninggalkan sebuah tanda izin pada Anda." Setelah pria itu selesai berbicara, cahaya merah mengenai telapak tangan Dev. Dev langsung merasa memang ada tanda izin ekstra di tubuhnya. "Senior, apakah kamu ingin tinggal di sini sepanjang waktu dan tidak pergi? Saya khawatir dunia ini akan ditinggalkan, dan seluruh dunia ini akan hancur pada saat itu." Dev sangat ingin tahu, apa yang terjadi dengan tangga menuju langit ini. Sekarang dia semakin menemukan bahwa tangga ke langit ini adalah mahakarya dari kekuatan tertentu, dan mereka semua hanyalah bidak yang dikendalikan. Melihat bahwa Dev masih bertanya, pria itu menghela nafas dan berkata, "Kita tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak masalah untuk berbicara dengan Anda. Saya ditindas di sini oleh kekuatan Dao, karena saya telah dicap sebagai tahanan, jadi tidak ada cara untuk pergi dari sini. Terus terang, identitas saya saat ini adalah seorang narapidana yang menjalani hukuman." Kata-kata pria itu mengejutkan Dev untuk sesaat. Dia tidak tahu bahwa masih ada tahanan di dunia ini. "Lalu bisakah kamu meninggalkan dunia tangga ke langit ini? Jika kamu bisa pergi, tidakkah kamu bisa kembali ke alam surgawi?" Dev bertanya. Pria itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak bisa pergi dari sini. Bahkan jika saya bisa pergi, tidak ada cara untuk kembali ke alam surgawi. Saya tahu bahwa banyak yang datang ke dunia ini berasal dari alam surgawi. Alam surgawi diselimuti oleh formasi besar langit dan bumi, dan para biksu yang terperangkap di dunia surga dan manusia tidak dapat kembali. Dan dunia surga dan manusia juga ditekan oleh jalan dunia surga dan manusia, jadi lebih baik tinggal di sini dengan nyaman. Senior, formasi besar langit dan bumi telah mulai retak. Saya percaya bahwa tidak akan memakan waktu lama sebelum formasi besar langit dan bumi dapat dihancurkan." Dev berkata, "Bagaimana mungkin? Formasi besar langit dan bumi diletakkan oleh kekuatan kuno. Sejauh menyangkut para biksu di dunia surga dan manusia, siapa yang bisa menghancurkannya?" Pria itu tidak percaya dengan apa yang Dev katakan. "Aku bisa." Setelah Dev berbicara, dia mengeluarkan 4 slip giok, ini adalah 4 slip giok dari formasi besar langit dan bumi. "Saya telah memecahkan 2 dari mereka sekarang. Selama saya bisa memecahkan 2 batu giok yang tersisa, formasi besar langit dan bumi dapat muncul, dan formasi itu akan dapat dipatahkan saat itu." Melihat keempat batu giok ini, pria itu akhirnya memiliki sedikit harapan di matanya, dan menatap Dev dan berkata, "Apakah kamu ingin aku pergi dari sini, dan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menerobos formasi besar langit dan bumi di dunia surga dan manusia untuk kembali ke alam surgawi?" "Yoi, dong." Dev mengangguk. "Mengapa kamu ingin menyelamatkanku? Ngomong-ngomong, saya memiliki segel tahanan di tubuh saya. Saya harus menyingkirkan segel tahanan terlebih dahulu. Saya hanya bisa pergi jika saya bukan seorang tahanan." Pria itu bertanya. "Bukan apa-apa, hanya saja aku suka melakukan sesuatu hal yang baik." Dev tersenyum sedikit. Terlihat seperti itu, pria itu tersenyum dan berkata, "Jika kamu benar-benar bisa menyelamatkanku, aku bersedia menjadi patuh kepadamu dan mematuhi perintahmu selama 300 tahun.
Tentu saja pria tahu bahwa tidak mungkin Dev melakukan sesuatu yang baik hanya karena gemar melakukan sesuatu yang baik. Seperti kata pepatah, jika Anda tidak berhasil, Anda tidak akan menderita. Karena Anda ingin diri Anda diselamatkan, maka Anda harus membayar sesuatu. Dia sekarang adalah tahanan, dan dia tidak memiliki sumber daya atau harta karun apapun. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah patuh dan bekerja keras. Karena senior sangat jujur, tidak mudah bagi saya untuk menolak, tetapi senior, dapatkah Anda memberitahu saya bagaimana saya bisa merusak segel penjara Anda, dan mengapa Anda dipenjara di sini? Dev bertanya. Haruskah aku mengatakannya? Itu cukup memalukan. Pria itu tersipu. Jika senior tidak mengatakannya, saya tidak tahu bagaimana membantu Anda. Dev merentangkan tangannya. Baiklah. Pria itu menarik napas dalam-dalam, ketika saya berada di alam surgawi, saya bertemu dengan biksu wanita yang sangat cantik, jadi apa? Kamu bercinta dengan seseorang wanita? Dev bertanya. Tidak, aku tidak punya nyali. Biksu wanita itu adalah putri peri emas. Bagaimana aku bisa punya nyali? Aku diam-diam menggigip dia mandi. Setelah berbicara, wajah pria itu menjadi lebih merah. Hanya untuk itu, kamu disegel sebagai tahanan, lalu dipenjarakan di sini. Dev bertanya. Pria itu mengangguk, malu. Itu tidak layak, itu terlalu berlebihan. Dev menggelengkan kepalanya. Hei, di alam surgawi, biksu yang baru naik ke alam surgawi selangkah demi selangkah seperti kami adalah yang paling lemah, dan sulit untuk menemukan pasangan untuk kultivasi ganda. Saya tidak bisa menahannya, jadi saya melakukan hal yang konyol itu. Kamu tidak akan menertawakanku, kan? Pria itu memandang Dev dan bertanya. Tidak, bagaimana bisa? Saya adalah orang yang sangat berkualitas dan saya tidak akan pernah mengolok-olok orang lain. Kecuali ketika saya tidak bisa menahannya. Buahahaha. Dev mau tak mau tertawa. Anak setan. Melihat Dev tertawa, wajah pria itu berubah menjadi hijau. Kamu menertawakanku, apakah kamu memiliki pasangan kultivasi ganda? Tentu saja saya punya, dan saya memiliki lebih dari 20 pasangan kultivasi ganda, bahkan saya tidak dapat menghitungnya. Dev masih tertawa. Sangat lucu di penjara di tempat seperti ini karena mengintip seorang wanita yang sedang mandi. Prit. Membual saja. Pria itu meliriknya. Dev tidak berbicara juga, hanya melambaikan pedang tebasan naga dengan ringan, dan roh pedang Zhongli muncul di depan mereka. Roh pedang. Pria itu berseru. Master. Zhongli meringkuk dalam pelukan Dev. Senior, apakah kamu ingin melihat kami bercinta di depanmu? Dev bertanya. Sialan. Tidak mau. Di usia muda, Anda memiliki pedang spiritual semacam ini. Anda hanya biksu tingkat 3 alam Mahayana tapi memiliki kekuatan untuk bertarung melawan kekuatan yang lebih besar, pasti ada seseorang yang kuat di belakangmu. Anda adalah generasi kedua yang kaya. Saya tidak membandingkan dengan Anda. Pria itu menoleh ke samping, tidak melihat Dev. Dia telah bekerja keras selama ribuan tahun, dan akhirnya naik ke alam surgawi, tetapi dia tidak sebagus biksu kaya generasi kedua, dan generasi kaya kedua dapat dengan mudah mencapai ketinggian ini. Beberapa orang harus bekerja keras sepanjang hidup mereka untuk mencapai alam surgawi, sementara yang lain lahir di alam surgawi. Ini adalah takdir kehidupan, dan telah ditakdirkan pada saat kelahiran. Dev menepuk Zhongli, memintanya untuk kembali ke pedang tebasan naga, dan kemudian bertanya kepada pria itu, Senior, bagaimana saya bisa membantu Anda membuka segel tahanan Anda? Selain itu, seberapa banyak kekuatanmu banyak ditekan? Pria itu mengangguk, sekarang saya hanya memiliki sepertiga yang tersisa dari kekuatan penuh saya, jika tidak ada dari Anda yang bisa melewati level pertama dari saya. Untuk memecahkan segel tahanan, itu tergantung pada kemampuanmu. Setelah pria itu selesai berbicara, dia membanting kapak ke tanah dengan keras. Semburan cahaya merah muncul di tanah secara instan, dan kemudian tanda jimat berwarna merah darah perlahan muncul, dan seluruh gurun ditutupi oleh tanda jimat, dan setiap garis tanda jimat mengalir dengan cairan berwarna merah darah. Ini adalah segel tahanan, dan cairan merah di dalamnya adalah darahku. Sekarang saya harus melepaskan segel tahanan ini dari tubuh saya. Pria itu berkata. Sederhana, hanya jimat ini, aku bisa mematahkannya dengan lambaian tanganku. Dev tersenyum samar. Apakah kamu tidak membual? Pria itu bertanya. Dev tidak berbicara, tetapi menatap segel jimat, dan kemudian jari-jarinya menggambar sesuatu di kehampaan. Segera, di ujung jari Dev, serangkaian pola ilahi muncul, dan segera membentuk jimat, yang persis sama dengan jimat di tanah. Pria itu kaget, wajahnya luar biasa. Pada saat ini, segel jimat yang digambarkan oleh Dev meledak dengan daya isap yang kuat.
Darah di segel jimat merah darah di tanah mulai dengan cepat diserap oleh segel jimat Dev. Setelah beberapa saat, segel tahanan di tanah tidak lagi memiliki warna darah sedikit pun, dan kemudian dengan langkah kaki yang lembut, segel tahanan itu hancur. Pria itu juga memperhatikan pada saat yang sama bahwa jimat di tubuhnya juga langsung menghilang, tetapi ada jimat lain di langit. Kamu bebas sekarang, dan jimat di tubuhmu dilukis olehku, jadi kamu tidak lagi di penjara. Tapi jika kamu mengingkari janjimu atau melawanku, jimatku juga akan diaktifkan. Dev berkata pada pria itu. Anda tidak dapat memiliki hati untuk menyakiti orang lain, tapi Anda tidak dapat memiliki hati untuk mencegah orang lain. Pria itu menatap kosong ke Dev, dan tiba-tiba berlutut dengan satu lutut, saya, Tiwin Nan, bersumpah untuk mengikuti tuan saya sampai mati. Tiwin Nan, nama yang bagus. Dev mengangguk, nama saya Dev Chen, Anda hanya perlu memanggil saya Tuan Chen. Tepat ketika Dev berpuas diri, tiba-tiba ada gerakan antara langit dan bumi, dan kemudian kekuatan misterius datang ke arah Dev. Setelah melihat ini, Tiwin melarikan diri dalam sekejap ketakutan, dan berteriak, itu adalah kekuatan surga. Anda memecahkan segel tahanan secara pribadi dan menyebabkan murka surga. Sial, kamu tidak mengatakannya sebelumnya, kamu baru saja mengatakannya sekarang. Dev menatap Tiwin, dia sangat kesal. Nganu. Maaf, aku lupa. Tiwin nyengir. Dev tahu, Tiwin ini sengaja melakukannya. Bagaimana dia bisa melupakan hal semacam itu dan dengan sengaja tidak mengatakannya pada Dev? Wajah Dev berubah drastis, dia memegang pedang tebasan naga di tangannya, dan langsung melambaikan aura pedang, menghalangi kekuatan itu. Namun, aura pedang yang dipegang oleh Dev langsung dikalahkan begitu menyentuh kekuatan surga, dan itu tidak bisa dihentikan sama sekali. Sudah berakhir, sudah berakhir. Ketika Dev melihat ini, hatinya menjadi abu-abu. Apa yang kamu lakukan, kamu usil, dan kamu akhirnya dikutuk. Kamu takut kentut itu. Itu hanya kekuatan biksu abadi alam surgawi, apa yang begitu menakutkan tentang itu? Jika lelaki tua ini mendapatkan kembali tubuh fisiknya, jangan sebutkan kekuatan surgawi kecil itu, bahkan jika biksu abadi di belakangnya, aku akan mencabutnya dan memukulinya. Raja Iblis Awan Merah melihat bahwa Dev telah kehilangan semangat juangnya, jadi dia berkata dengan keras. Senior, kamu tidak takut, tapi aku takut. Aku bahkan bukan biksu transformasi negeri peri. Apakah aku masih bisa melawan kekuatan biksu abadi alam surgawi? Ekspresi Dev penuh dengan ketidakberdayaan. Kamu benar, kamu terlalu lemah. Raja Iblis Awan Merah sedikit mengerutkan kening. Melihat bahwa kekuatan surga akan menelan Dev, cincin penyimpanan Dev bergetar sebentar, dan binatang kecil penelan surga perlahan muncul, lalu membuka mulutnya dan menguap. Kekuatan surga yang menakutkan langsung terhirup ke dalam perut binatang kecil penelan surga. Kemudian binatang kecil penelan surga kembali ke cincin penyimpanan, itu seperti aura pendek, dan murka yang mengerikan itu langsung hilang. Melihat pemandangan ini, Tiwin mati rasa, itu salah satu hewan peliharaan kecilku. Mengapa saya harus mengambil tindakan terhadap kekuatan surgawi semacam itu? Dengan tatapan yang tidak dapat dipahami, Dev kemudian bertanya, apakah kamu baru saja menipuku dan membiarkanku dibunuh oleh murka surga? Saya tidak berani, saya tidak pernah berani. Tiwin ketakutan dan buru-buru berlutut di depan Dev, saya benar-benar lupa, saya memiliki ingatan buruk tentang disiksa oleh segel tahanan ini. Oke, aku lepaskan kamu kali ini. Bangun. Dev melambaikan tangannya. Tiwin bangkit, tubuhnya yang besar mengikuti di belakangnya. Bisakah kamu membuat tubuhmu lebih kecil? Dengan ketinggian 100 meter ini, dibutuhkan banyak usaha untuk berbicara denganmu. Dev menatap Tiwin dan bertanya. Tentu saja, tubuh asliku tidak seperti ini. Setelah Tiwin selesai berbicara, tubuhnya langsung kembali menjadi manusia normal, lalu dia tersenyum dan berkata, aku hanya ingin menakut-nakuti orang, beri diriku keberanian. Jika kamu pergi dari sini bersamaku, apa yang akan terjadi pada orang lain di lantai ini? Dev bertanya. Mereka akan diteleportasi, dan lorong di lantai ini akan ditutup, dan semua orang akan memiliki tanda izin di tubuh mereka. Dalam 100 tahun ke depan, dunia tingkat pertama ini akan digantikan oleh seorang penjaga lainnya. Tiwin berkata, itu bagus, ikut aku. Begitu Dev mendengarnya, dengan cara ini, Kelly akan dikirim ke tangga lainnya, dan tidak akan ada bahaya, dan dia tidak perlu mencarinya. Baik, Tuan. Tiwin memberi hormat. Pada saat ini, Tiwin tidak lagi memiliki penghinaan sedikit pun terhadap Dev, dan takut dengan identitas dan asal-usul Dev. Dapat menghapus kekuatan abadi sesuka hati, kekuatan itu sama sekali tidak biasa.
Terutama pedang roh di tangannya, binatang ilahi, tidak mungkin bisa dimiliki oleh biksu biasa di alam Mahayana. Senior, kamu hanya memiliki sepertiga dari kekuatanmu sekarang. Jika Anda pergi ke dunia surga dan manusia, Anda pasti akan ditekan dan tingkat kultivasi Anda akan semakin berkurang. Selain itu, sumber daya dunia surga dan manusia sulit untuk cocok untuk biksu abadi alam surgawi. Saya memiliki beberapa batu roh peri di sini. Meskipun mereka tidak sebagus batu peri di alam surgawi, mereka juga dapat digunakan untuk Anda kultivasi dan menjaga keadaan kekuatan Anda untuk saat ini. Dev langsung mengeluarkan tas penyimpanan dengan 100.000 batu roh peri di dalamnya. Tiwin mengambil batu roh peri dan berkata dengan ekspresi terkejut, Tuan Chen, ini adalah... Ini. Apakah ini pantas? Tentu saja itu pantas. Kamu mengikutiku sekarang. Tentu saja saya harus menyediakan sumber daya yang Anda butuhkan. Dev melemparkan tas penyimpanan ke Tiwin. Tiwin sangat bersemangat. Di dunia ini, dia tidak memiliki sumber daya sama sekali, dan dia menghabiskan kekuatan spiritualnya setiap hari. Jika tidak ada penambahan sumber daya, dia tahu bahwa tidak akan lama lagi kekuatan di tubuhnya akan habis. Tuan Chen, saya, Tiwin Nan, pasti akan mengikuti Anda sampai mati. Tiwin berkata dengan kepalan tangan. Di dunia surga dan manusia, kamu mungkin belum aku butuhkan untuk saat ini, tapi setelah aku tiba di alam surgawi, mungkin sudah waktunya untuk meminta bantuanmu. Sekarang ada Tuan Si di dunia surga dan manusia, dia bisa menutupi langit dengan satu tangan. Tetapi ketika menyangkut alam surgawi, mungkin Dev harus bekerja keras. Tidak masalah, selama saya bisa kembali ke alam surgawi, jika Tuan Chen punya pertanyaan, cari saja saya. Tiwin menepuk dadanya dan berkata, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Tahukah kamu siapa penjaga lantai tangga lainnya? Seberapa kuat mereka? Dunia macam apa itu lapisan-lapisan dunia di tangga itu? Dev bertanya. Tiwin menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu itu, tapi saya yakin para penjaga di tangga menuju langit ini pasti seperti saya, dan mereka semua adalah tahanan. Adapun dunia di setiap level, semuanya akan berubah. Pikirkan saja dunia pada level ini. Diperkirakan jika tangga ke langit muncul dalam 100 tahun ke depan, dunia ini tidak akan ada lagi. Ini akan menjadi dunia baru. Karena sumber daya dunia ini, para biksu, hampir habis, tidak ada tantangan. Setelah Dev mendengar ini, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia berharap lantai 4 tidak akan pernah mengubah dunia, karena Gabriel mengatakan bahwa ada Gua Xianzun di lantai 4. Jika dunia lantai 4 berubah, maka Gua Xianzun ini pasti sudah tidak ada lagi. Tuan Chen, ada dua orang yang mendekat. Mereka juga biksu dari dunia surga dan manusia. Mereka mungkin ada di sini untuk menantang saya. Pada saat ini, Tiwin sedikit mengerutkan kening. Jangan takut, kamu bukan lagi seorang tahanan, juga bukan penjaga. Jika mereka berani melakukannya, saya akan maju. Di dunia surga dan manusia, ketika namaku disebutkan, tidak ada yang tidak tahu, tidak ada yang berani. Dev berkata dengan sangat arogan. Tapi Dev mengatakan yang sebenarnya, terutama dalam pertempuran pertama di gerbang Dao, hampir tidak ada biksu yang memasuki tangga ke langit yang tidak mengenalnya. Tuan Chen luar biasa. Tiwin mengacungkan jempolnya. Segera, dua sosok datang dengan tergesa-gesa ke arah mereka, keduanya seperti api yang menyala-nyala, dengan topeng di wajah mereka. Ketika Dev melihat kedua orang ini, alisnya langsung mengerutkan kening. Terutama wanita dari mereka berdua, Dev memiliki perasaan yang sangat akrab ketika dia melihatnya untuk pertama kalinya. Saudara Ning. Ketika mereka berdua tiba di depan Dev, Dev menyapa Zeke dan mengepalkan tinjunya. Zeke tidak bisa menahan diri untuk terkejut ketika dia melihat Dev mengikuti Tiwin bersama-sama, dan kemudian dia mengepalkan tinjunya dan berkata, rekan Taois Chen, apakah kamu berhasil menantang? Dev mengangguk, lalu menatap Yuki di samping Zeke dan bertanya, Saudara Ning, orang di sampingmu ini. Oh, ini kakak perempuanku. Kata Zeke. Mengapa saya memiliki perasaan yang sangat akrab ketika saya melihat kakak perempuan Anda? Dev menatap Yuki dengan tegas, lalu mengulurkan tangannya dan berkata, halo. Dev ingin mendekati Yuki sebentar, lalu merasakan aura lawan dengan hati-hati. Tapi Yuki mundur selangkah dan terlihat sangat waspada. Maaf, kakak perempuan senior saya sangat introvert dan tidak akan berhubungan dengan laki-laki. Zeke buru-buru menjelaskan. Setelah Dev mendengar ini, dia hanya bisa tersenyum tanpa daya. Mustahil baginya untuk berpikir bahwa orang di balik topeng ini adalah Yuki, wanita yang dia rindukan. Rekan Taois Chen, sekarang setelah kamu berhasil menantang, kamu bisa naik ke level kedua. Kami masih perlu menantang.
Setelah Zeke selesai berbicara, dia menatap Tiwin dengan dingin, dan dia akan melakukannya. Tiwin melirik Dev, tidak berbicara, tapi bersembunyi di belakang Dev. Saudara Ning, kamu tidak perlu menantang lagi. Dia telah ditaklukkan olehku, dan dia sekarang adalah pengikutku, dan Anda juga bisa langsung menuju lantai 2. Dev berkata, apa? Zeke tercengang, dan menatapnya dengan tak percaya, bagaimana kamu bisa menaklukkannya? Apakah itu masih bisa ditundukkan? Tentu saja. Mereka semua adalah biksu yang bisa berdarah dan memiliki kebijaksanaan, bukan robot. Dev menjawab. Tapi setelah berbicara, Dev tersenyum tak berdaya. Dia mengibaratkan bahwa biksu bukan robot, dan mungkin pihak lain sama sekali tidak mengerti apa itu robot. Lagi pula, hanya dunia sekuler yang tahu apa itu robot. Tapi, entahlah, orang di seberangnya adalah Zeke, yang juga berasal dari dunia sekuler. Tentu saja dia tahu apa itu robot. Rekan Taois Chen, apakah kamu ingin menipu kami? Zeke masih tidak percaya. Untuk apa kamu membohongimu? Jika Anda tidak percaya, Anda akan tahu ketika Anda keluar. Dev meraih Tiwin, pikirannya melintas, dan mereka langsung muncul di luar tangga menuju langit. Melihat kepergian Dev dan Tiwin yang tanpa dosa, Zeke mati rasa. Persetan. Zeke mengutuk, bagaimana dia bisa membunuh Dev kali ini. Saat Tiwin meninggalkan tangga ke langit, dunia di lantai pertama tangga mulai diselimuti cahaya putih. Semua biksu dunia surga dan manusia yang memasuki tingkat pertama merasakan gelombang aneh di tubuh mereka saat ini, dan kemudian ada tanda izin pada mereka. Dan para biksu dari dunia surga dan manusia, semuanya telah diteleportasi oleh kekuatan yang sangat besar. What happened Ayanaon? Mengapa saya keluar? Saya belum menantang, mengapa saya langsung dikirim? Tanda izin ini, dapatkah saya mendapat tanda izin ini meskipun saya belum menantang level pertama? Banyak biksu yang tersebar semuanya tercengang satu per satu. Kelly juga ditutup matanya, melihat sekeliling dengan kosong, melihat sosok Dev, lalu berlari. Caesar Lin dan Taois Wallace dan yang lainnya juga tampak bingung. Mereka tidak mengerti mengapa orang-orang ini diteleportasi dalam waktu singkat setelah mereka memasuki lantai pertama. Dan gerbang cahaya di tangga batu besar di lantai pertama tangga ke langit perlahan-lahan menghilang. Tuan Chen, apa yang terjadi? Caesar Lin bersama Taois Wallace dan yang lainnya ke depan Dev dan bertanya. Jangan gugup, tidak masalah, tidak masalah. Dev melihat tatapan gugup Caesar Lin dan Taois Wallace, dia buru-buru berkata. Tiwin di samping, melihat orang-orang kuat seperti Caesar Lin dan Taois Wallace, yang juga menghormatinya. Dia merasa beruntung. Sepertinya dia tidak bersama orang yang salah. Dev, apa yang terjadi? Mengapa kita semua dipindahkan? Kelly bertanya pada Dev. Penjaga lantai pertama dibawa keluar olehku, jadi tentu saja orang-orang di dalam otomatis dikeluarkan. Dev berkata, Tuan Chen, apakah kamu membicarakan orang ini? Caesar Lin menatap Tiwin. Taois Wallace juga melirik Tiwin, dan berkata dengan ekspresi bingung, biksu alam surgawi. Dev mengangguk, namanya Tiwin Nan, dan dia juga seorang biksu dari alam surga. Karena kesalahan kecil, dia dipenjara di lantai pertama tangga ke langit, bertindak sebagai penjaga. Saya telah merusak segel penjara di tubuhnya, jadi saya membawanya keluar. Kamu merusak segel tahanan. Taois Wallace terkejut, jika Anda membuka segel penjara sesuka hati, Anda akan dikutuk oleh surga. Jika lawan adalah orang yang memiliki kekuatan tinggi, kekuatan surga itu sangat menakutkan. Taois Wallace juga seorang biksu dari alam surgawi, jadi dia sangat paham tentang ini. Tidak terlalu kuat, hanya kekuatan abadi emas kecil, kekuatan surga sangat lemah. Dev berkata dengan santai. Apa? Abadi emas kecil. Semua orang melihat Dev dan mereka semua tercengang. Kekuatan abadi emas, tidak ada apa-apanya di mata Dev. Zeke, yang tidak jauh, ketika dia mendengar kalimat ini, dia benar-benar ingin membunuhnya dengan ganas. Tuan Chen benar-benar luar biasa. Segel tahanan saya dicetak oleh biksu abadi emas, tetapi Tuan Chen dengan mudah memecahkannya dan memblokir kekuatan surga. Kata-kata Tiwin juga menegaskan bahwa Dev tidak sedang menyombongkan diri. Saat ini, tidak ada yang berbicara lagi, karena mereka tidak tahu harus berkata apa. Pada saat ini, beberapa orang sudah mulai langsung menuju ke lantai 2, dan beberapa orang telah membungkuk di depan mereka dan berlutut dan berkata, Tuan Chen, saya tidak tahu apakah Anda akan pergi ke lantai 2. Jika Anda pergi, Anda juga akan mengambil penjaga lantai 2, sehingga kami akan mengikuti cahaya. Jika Dev membawa juga penjaga level kedua, semua yang masuk level kedua juga bisa mendapatkan tanda izin. Tentu saja aku akan pergi. Itu adalah 9 lantai tangga, lalu ada 9 penjaga, aku ingin membawa mereka semua.
Dev mendongak ke tangga yang menjulang tinggi di depannya dan berkata, meskipun semua orang tahu bahwa itu menyombongkan diri, masih banyak orang yang bersemangat. Meskipun mereka hanya mengikuti Dev seperti keledai, bukankah mereka juga melewati tangga lantai 9 dan mencapai alam surgawi? Aku juga akan pergi ke lantai 2. Kelly menjadi bersemangat saat ini. Karena Dev sangat kuat, dia tidak akan berada dalam bahaya jika dia mengikuti Dev. Kelly, jangan main-main. Meskipun kamu tidak dalam bahaya di lantai pertama, bukan berarti kamu bisa aman di lantai 2. Caesar Lin berteriak pada Kelly. Bodoh amat, aku akan pergi. Kelly langsung memeluk Dev. Setelah Dev melihat ini, dia tersenyum tak berdaya, biarkan dia mengikuti saya. Dengan saya, seharusnya tidak ada bahaya di bawah lantai 4. Saya juga akan melindungi Tuan Chen dengan jiwa dan raga saya. Tiwin juga buru-buru berbicara saat ini. Meskipun Tiwin tidak dapat menantang penjaga tingkat kedua, masih mungkin untuk berurusan dengan para biksu di dunia tingkat kedua. Setelah melihat ini, Caesar Lin mengangguk dan setuju bahwa Kelly akan memasuki lantai 2. Dev meraih tangan Kelly, dan Tiwin mengikutinya dengan cermat, dan mereka bertiga melompat dan langsung menuju tangga batu kedua. Adik, apa yang harus kita lakukan? Ikuti juga dia, menunggu tanda izin. Yuki bertanya pada Zeke. Wajah marah Zeke berubah menjadi hijau pada saat ini, dan pada akhirnya dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya dan berkata, itu satu-satunya cara. Saya ingin melihat berapa banyak lantai yang Dev dapat capai. Setelah berbicara, Zeke dan Yuki juga melompat, dan mereka berdua menuju ke anak tangga batu kedua. Dev dan yang lainnya melangkah ke lantai 2. Dunia di lantai 2 tampaknya telah sedikit berubah dari lantai pertama, tapi itu hanya sedikit. Karena dunia lapis kedua ini tampaknya sangat sunyi, belum lagi aura tipis langit dan bumi, tidak ada sumber daya di tempat ini. Tiwin melihat pemandangan ini dan berkata sambil tersenyum masam, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menginjakkan kaki di lantai pertama dan kedua. Bahkan tidak ada jumlah sumber daya yang cukup untuk mereka perjuangkan. Ada juga biksu di dunia ini, yang semuanya dibantai seperti mangsa, dan tanpa sumber daya, kekuatan biksu akan sangat berkurang dan mereka perlahan-lahan akan mati. Saya percaya bahwa dalam 100 tahun ke depan, dunia ini juga akan dihancurkan, dan kemudian dunia baru akan tercipta. Seluruh galaksi kosmik memiliki dunia yang tak terhitung jumlahnya, hanya dunia kecil, di mata para dewa agung dari surga, itu sama sekali bukan apa-apa. Ayo pergi, lihat dan cari tahu, di mana penjaga lantai 2 ini. Dev melihat ke puncak gunung yang tak terbatas, tetapi dia juga sedikit bingung, tidak tahu harus pergi kemana. Tuan Chen, saya pikir kita harus berpisah dan mencarinya, jadi bisa lebih cepat. Tiwin berkata. Oke, saya punya slip giok transmisi suara di sini, siapapun yang mengetahuinya terlebih dahulu, hubungi pihak lain secara langsung. Dev memberi Tiwin segenggam slip giok transmisi suara. Tiwin mengangguk, dan setelah mengambil slip giok transmisi suara, sosoknya langsung menghilang. Ayo, kita pergi juga. Dev membawa Kelly dan melompati puncak gunung. Dari waktu ke waktu, Dev dan yang lainnya akan bertemu dengan seorang biksu, dan biksu ini juga merupakan penantang dari dunia surga dan manusia. Di dunia lapis kedua ini, sepertinya tidak ada biksu lagi. Ini tidak mungkin, mungkinkah semua biksu di lantai 2 ini telah terbunuh? Dev sedikit mengerutkan kening. Saat Dev bersama Kelly sedang mencari para biksu di dunia kedua, dua sosok dengan cepat mendekati mereka. Ternyata, mereka berdua adalah dua saudara perempuan, Cercei dan Kalei yang telah memasuki tingkat kedua. Tuan Chen, mengapa Anda sudah datang ke lantai 2 begitu cepat? Setelah melihat Dev, Cercei bertanya dengan heran. Tuan Chen benar-benar luar biasa, dan Anda bisa melewati lantai pertama dengan mudah. Kalei juga memuji Dev. Ketika Kelly melihat kedua orang ini, dia tidak bisa menahan diri untuk melotot. Dia selalu merasa bahwa dua saudari memiliki niat buruk dan merampok laki-lakinya untuk diri mereka sendiri. Jika kedua wanita ini mengejar Dev, Kelly menyimpulkan bahwa Dev tidak dapat menahannya. Bagaimanapun, mereka adalah saudari kembar, identitas ini adalah godaan yang fatal bagi laki-laki. Kalian berdua masih di lantai 2, apakah kamu sudah menemukan penjaga di lantai 2? Dev bertanya. Saya menemukannya, tetapi lawan terlalu kuat, dan kami dua saudari perempuan sama sekali bukan lawannya. Kami hanya bisa berkeliaran di sekitar sini, menemukan beberapa sumber daya untuk berlatih terlebih dahulu, dan melihat apakah kami dapat menemukan kesempatan untuk menantang lagi. Cercei berkata tanpa daya. Kamu bawa aku ke sana, mungkin aku bisa membantumu melewati level ini. Dev berkata. Tuan Chen, Anda perlu menantang untuk menaiki tangga. Bisakah Anda membantu?
Jika Anda bisa membantu, kami dua saudara perempuan pasti sudah lama pergi bersama. Kalei berkata, kamu bawa aku ke sana dulu, dan aku akan menjelaskannya padamu nanti. Dev sedikit bersemangat. Dev tidak menyangka akan semudah itu menemukan penjaga. Cercei dan Kalei mengangguk, lalu terbang menuju puncak gunung bersama Dev. Ketika mereka mendarat di tempat terbuka yang luas di puncak gunung, seluruh gunung mulai bergetar dan berguncang. Segera setelah itu, seorang pria berjubah datang perlahan. Ketika dia melihat Dev dan yang lainnya, dia sedikit mengerutkan kening, kembalilah dan berlatihlah. Apakah Anda ingin lulus ujian dengan kekuatan kecil Anda? Senior, kali ini bukan kami dua saudari perempuan, ini tantangan Tuan Chen. Cercei berkata dengan tergesa-gesa. Pria berjubah kain itu melirik Dev, dan berkata dengan jijik, tingkat 3 alam Mahayana. Dia bahkan tidak sebagus kalian berdua, aku tidak tertarik. Pria berjubah kain itu berbalik untuk pergi, dan saat pria itu berbalik, sebuah pedang tiba-tiba terayun keluar. Kehampaan di sekitar meledak dalam sekejap, dan ribuan hujan pedang menghujam pria itu. Tubuh pria berjubah itu langsung menghilang dari tempatnya, dan ketika dia muncul kembali segera setelah itu, dia sudah lolos dari hujan pedang. Biksu pedang. Pria berjubah kain itu menatap Dev dengan heran. Senior, saya adalah biksu universal, saya bisa melakukan apa saja. Dev tertawa. Saya tidak peduli Anda biksu apa, Anda juga bisa merasakan hujan pedang milik saya. Setelah pria berjubah itu selesai berbicara, tiba-tiba ada pedang ekstra panjang di tangannya, dan hujan ribuan pedang pecah ke arah Dev. Dev mengerutkan kening, dia tidak menyangka lawannya juga menggunakan pedang, dan itu sangat kuat. Boom! Dev buru-buru melambaikan pedangnya untuk melawan, meledak dengan niat pedang yang tak terkalahkan. Dalam sekejap, seluruh dunia berubah menjadi lautan pedang. Kelly dan dua saudari perempuan Cercei dan Kalsidi menghindar ke kejauhan. Niat pedang Dev dan hujan pedang pria berjubah bertabrakan dengan ganas di udara, cahaya pedang seperti pelangi, aura pedang vertikal dan horizontal, dan seluruh gunung seolah tenggelam oleh lautan pedang. Sosok keduanya bergerak melewati hujan pedang, begitu cepat sehingga hampir mustahil untuk ditangkap dengan mata telanjang. Dev merasa bahwa niat pedang lawan sangat ganas, dan setiap pedang membawa kekuatan yang menghancurkan, seolah-olah akan menghancurkan dunia. Dev sama sekali tidak berani ceroboh. Pedang panjang di tangan pria berjubah menari seperti angin, dan cahaya pedang berkelap-kelip, membentuk tirai pedang, mencoba menahan serangan lawan. Ilmu pedangmu bagus, tapi masih jauh dariku. Pria berjubah itu mencibir, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergetar, dan cahaya pedang langsung berubah menjadi ribuan bayangan pedang, mengalir seperti hujan lebat. Dev mengerutkan kening, dia tahu bahwa ilmu pedang lawan telah mencapai level yang sangat tinggi, dan dia takut akan sulit untuk melawan dengan kekuatannya saat ini sendirian. Tapi dia tidak gentar, sebaliknya, dia terus-menerus merasakan niat pedang lawan dalam pertempuran, mencoba menemukan kekurangan di dalamnya. Dev tiba-tiba melesat dengan pedang panjang di tangannya, cahaya pedang itu seperti listrik, langsung menembus tirai pedang lawan, dan mengarah langsung ke tenggorokan pria berjubah kain itu. Jejak keterkejutan melintas di mata pria berjubah itu, tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali ketenangannya. Dengan kilatan sosoknya, dia dengan mudah menghindari pukulan fatal Dev, dan kemudian dengan pedang backhand, pedang itu seringan naga, dan langsung menuju ke dada Dev. Dev merasakan penindasan yang kuat, dia tahu bahwa jika pedang ini menebasnya, dia pasti akan mati. Dia tidak berani menerimanya secara langsung, dan sosoknya mundur dengan cepat. Pada saat yang sama, sosoknya melintas dan langsung menghilang di tempatnya. Kemudian dia muncul di belakang pria berjubah kain itu, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba menusuk. Pria berjubah kain itu sepertinya sudah menduganya sejak lama, dan sosoknya melintas, dengan mudah menghindari serangan itu. Kemudian dia mengayunkan pedang, pedang itu seringan listrik, dan langsung menuju ke belakang hati Dev. Dev merasa kedinginan, dia tahu dia tidak bisa menghindarinya, jadi dia hanya bisa memilih untuk berusaha menahannya. Pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergetar, dan cahaya pedang langsung berubah menjadi bayangan pedang besar, bertabrakan dengan cahaya pedang lawan. Boom! Dua kekuatan pedang yang kuat bertabrakan dengan keras di udara, dan seluruh gunung terguncang olehnya. Dev merasakan kekuatan anti-getaran yang kuat, sosoknya tanpa sadar mundur beberapa langkah, dan jejak darah meluap dari sudut mulutnya. Pria berjubah itu tidak berhenti, ribuan pedang menghujani seperti air pasang yang mengamuk, gelombang demi gelombang. Setiap aura pedang mengandung kekuatan yang kuat, seolah-olah menghancurkan ruang ini. Dev bertahan dengan sekuat tenaga, pedang tebasan naga di tangannya menari dalam hujan pedang yang lebat, dengan lingkaran cahaya perak.
Setiap kali pedang diayunkan, disertai dengan suara benturan logam yang keras, seolah-olah terdengar genderang perang. Kamu punya beberapa keterampilan. Pria berjubah itu mendengus dingin, dan pedang panjang di tangannya bergetar tiba-tiba, dan kepadatan hujan pedang langsung meningkat beberapa kali lipat. Dev diam-diam mengeluh di dalam hatinya, ilmu pedang pria ini tidak hanya kuat, tetapi juga bervariasi, yang membuatnya sedikit kewalahan. Tetapi kekeras kepalaan di tulang Dev benar-benar terangsang, dan dia meraung, kalau begitu cobalah. Ilmu pedang 9 bayangan. Dev menunjukkan keahlian pedang uniknya sendiri dan menuangkan kekuatan spiritual seluruh tubuhnya ke dalam pedang tanpa syarat. Ditemani oleh 6 sosok yang muncul pada saat bersamaan, Dev, yang awalnya bertarung sendirian, kini mengepung pria berjubah itu. Tubuh pedang-pedang tebasan naga bersinar terang, dan setiap pedang melambai dengan momentum yang tak terhentikan, seolah-olah menghancurkan semua rintangan di depannya. Pria berjubah itu mengerutkan kening, dan pedang panjang di tangannya tiba-tiba jatuh ke tanah. Itu tidak bergerak seperti gunung. Pria berjubah itu berteriak keras, dan pada saat yang sama pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya, dan seluruh pria berjubah itu dikepung. Pria berjubah itu tetap tidak bergerak, tetapi pedang panjang di sampingnya sepertinya terus-menerus menyerang menurut pikiran pria berjubah kain itu. Untuk sementara, pukulan pedang dari keduanya bertabrakan dengan sengit di lautan pedang, dan aura pedang meluap. Kemanapun mereka pergi, bebatuan di puncak gunung retak satu demi satu dan berubah menjadi debu. Tanah dipotong menjadi jurang tak berdasar oleh energi pedang, dan seluruh puncak gunung tampaknya dirusak oleh tangan raksasa. Dalam pertempuran sengit ini, Dev secara bertahap jatuh ke dalam keadaan yang luar biasa. Tidak ada gangguan lain dalam pikirannya, hanya ilmu pedang pria di depannya di matanya. Setiap kali lawan melakukan gerakan pedang, setiap gerakan terlihat jelas di matanya seperti gerakan lambat. Dia mulai memahami beberapa hal baru dari ilmu pedang lawan, dan ilmu pedang yang rumit itu secara bertahap menjadi terorganisir di bawah pemahamannya. Itu saja, kekurangan dalam trik ini ada di sini. Dev bermeditasi di dalam hatinya, dan 6 klon langsung bergabung menjadi satu tempat. Pada saat yang sama, pedang tebasan naga di tangan Dev tiba-tiba mengubah lintasannya, tidak lagi melawan dan menyerbu secara membabi buta. Sebaliknya, dia dengan cerdik menghindari ujung ilmu pedang pria itu, mencari kelemahan di dalamnya untuk melakukan serangan balik. Pria berjubah itu memperhatikan perubahan Dev, dan sedikit kejutan melintas di matanya, sangat menarik, kamu benar-benar dapat memahami niat pedang dalam pertempuran, tetapi apakah menurut Anda itu akan membuat Anda menang atas saya? Pria berjubah kain itu juga bergerak, dan momentum orang itu tiba-tiba naik. Ilmu pedangnya juga telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan aura pedang, yang awalnya menang berdasarkan kuantitas, menjadi lebih kental saat ini. Setiap aura pedang tampaknya mengandung kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, dan ruang yang dilewati aura pedang sedikit terdistorsi. Domain pedang meteor bintang. Dengan teriakan ringan dari pria berjubah itu, energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari urat-urat bumi, seperti bima sakti yang terbalik. Energi pedang ini bukanlah energi biasa, itu masing-masing menyiratkan lintasan bintang-bintang, dengan rasa tertekan seperti gravitasi benda langit. Dev hanya merasa kakinya terjebak dalam rawa, dan meridian seluruh tubuhnya terasa sakit di bawah kekuatan besar bintang-bintang. Pedang tebasan naga di tangan Dev langsung dimasukkan ke dalam tanah, dan bersamaan dengan teknik konsentrasi hati yang mesum milik Dev, pedang itu menyerap semua energi pedang jatuh bintang dalam jarak 10 kaki darinya. Mata pria berjubah menyusut sedikit, dan zona serapan yang tiba-tiba muncul di alam pedang menghentikan serangannya untuk sesaat. Kamu bisa menyerap energi pedang. Postur pedang pria berjubah telah berubah drastis. Pedang panjang di tangannya menggambar lintasan misterius, cahaya pedang membelah yin dan yang Pisces, separuh kiri pedang menyala seperti matahari, dan separuh kanan pedang dingin seperti bulan. Boom! Cahaya kuat yang menyilaukan meledak di pertukaran energi pedang, dan roda pedang hancur bertabrakan dengan matahari dan bulan, merobek 3 celah gelap di kehampaan. Mulut Dev mengalir darah, pedangnya yang panjang hampir terlepas, seluruh tubuhnya retak menjadi jaring, dan darah terus meluap. Dev menatap pria berjubah kain itu dengan ekspresi kaget di matanya. Dia tidak menyangka penjaga tangga kedua begitu mesum. Orang seperti Gabriel, bagaimana mereka bisa sampai ke tingkat keempat? Dev, apakah kamu baik-baik saja? Kelly bertanya dengan gugup ketika dia melihat ini. Cersei dan Kalei juga tampak bingung. Kakak, ketika kita menantangnya, orang itu sepertinya tidak begitu kuat, kan? Kalei bertanya. Sama sekali tidak, apakah orang ini sengaja menargetkan Tuan Chen? Cersei juga merasa sangat aneh.
Jika pria berjubah ini begitu kuat seperti sekarang, mereka dua saudara perempuan takut mereka akan kalah dalam satu gerakan. Apakah kamu menargetkanku? Dev bertanya kepada pria berjubah itu. Mengapa kamu bertanya seperti itu? Pria berjubah itu bingung. Sial, dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada yang akan dengan mudah bergegas ke tingkat keempat, mereka tidak akan bisa melewati level ini. Dev sangat marah, ini terlalu tidak adil. Kamu jelas memiliki kekuatan yang baik, tetapi kamu menyembunyikan kekuatanmu dan berpura-pura menjadi tingkat 3 alam Mahayana. Anda bisa membohongi saya, tidak bisakah Anda membiarkan saya menargetkan Anda? Pria berjubah itu tersenyum. Saya memang tingkat 3 alam Mahayana. Untuk apa aku membohongimu? Dev mengaum, dia sangat marah. Tidak mungkin, biksu tingkat 3 alam Mahayana, sama sekali tidak mungkin untuk memiliki kekuatan ini. Pria berjubah itu tidak mempercayainya. Anda periksa saja, saya tidak akan bergerak, Anda bisa melihat wilayah saya sekarang. Dev membuka tangani dan membiarkan pria berjubah itu menyelidiki secara langsung. Ketika pria berjubah kain melihat ini, kesadaran ilahi memasuki tubuhnya. Hah! Kamu benar-benar 3 produk dari alam Mahayana, anak sepertimu benar-benar menentang surga. Pria berjubah itu tampak sangat terkejut. Aku benar-benar sial, kamu benar-benar memukulku habis-habisan. Dev tidak bisa berkata-kata. Saya sangat menyesal, saya akan memberi Anda tanda izin sekarang, Anda bisa naik ke tingkat berikutnya. Pria berjubah kain itu tersenyum malu. Saya tidak ingin tanda izin, saya hanya ingin tahu, siapa nama senior. Dev bertanya. Shrio Li. Pria berjubah kain mengepalkan tinjunya, rekan Taois memiliki kekuatan seperti itu di usia muda. Anda pasti memiliki kehidupan yang luar biasa. Bolehkah saya tahu nama rekan Taois? Nama saya Dev Chen. Saya ingin tahu, apakah senior bertindak sebagai penjaga di sini secara sukarela atau dipaksa? Dev sengaja bertanya. Faktanya, Dev sudah lama tahu bahwa orang-orang ini semuanya adalah tahanan, Tiwin sudah mengatakannya. Siapa yang mau secara sukarela berada di tempat ini? Tempat di mana burung-burung bahkan tidak bisa buang air besar. Saya dipenjara di sini. Hampir semua biksu setingkat saya, jadi saya membiarkan mereka naik, sehingga saya bisa santai. Shrio berkata. Senior lumayan, tapi saya tidak tahu, mengapa Anda dipenjara di sini. Dev penasaran, jadi dia bertanya. Tidak akan bilang, tidak bilang. Shrio menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Senior, jika aku bisa menyelamatkanmu dari sini, aku ingin tahu bagaimana kamu bisa membalasku. Dev sangat ingin Shrio ini bekerja untuk dirinya juga, tetapi tidak mungkin untuk mengatakannya secara langsung. Tidak perlu membicarakannya, saya memiliki segel tahanan pada saya, dan saya tidak akan pernah pergi dari sini kecuali saya diampuni. Jangan bicara lagi, aku akan memberimu tanda izin, sebaiknya kamu pergi. Shrio sama sekali tidak percaya dengan apa yang Dev katakan. Li tua, Tuan Chen tidak bercanda. Pada saat ini, sosok Tiwin muncul. Ketika Shrio melihat Tiwin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tiwin, mengapa kamu ada di sini, bukankah kamu juga di penjara? Aku di penjara di lantai 1, tapi aku tidak menyangka kamu di lantai 2. Tiwon tersenyum dan berkata, mengapa, apakah kalian berdua saling kenal? Dev berkata dengan heran. Hehehehe. Tiwin tersenyum, saya bukan satu-satunya yang mengintip putri peri emas mandi, kami berdua menontonnya bersama-sama. Dev terkejut, dia memandang Shrio dengan tidak percaya. Mengenakan jubah, memegang pedang panjang, dan terlihat seperti biksu abadi yang agung, bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Diam kataku. Shrio memelototi Tiwin. Dev mengerti mengapa Shrio tidak mengatakan mengapa dia di penjara, karena dia merasa malu. Li tua, Tuan Chen dapat membuka segel penjara dan membantumu keluar dari sini. Anda hanya perlu setia kepada Tuan Chen selama 300 tahun. Tiwin berkata pada Shrio. Benarkah itu? Shrio menatap Dev. Dev mengangguk, yoi. Untuk membuka segel penjara, kamu akan dikutuk oleh surga. Bisakah kekuatanmu menahan kekuatan surga emas biksu abadi? Shrio menatapnya dengan tak percaya dan bertanya. Dev melihat Shrio, dia menemukan bahwa orang ini lebih jujur daripada Tiwin. Tiwin bahkan tidak memberitahunya, dan dia hampir musnah oleh murka dari surga. Bersambung.